lagi rame teman-teman tentang Denny Sumarko yang melaporkan DJ Ferny Hassan. Ini sebenarnya masalah sudah kelar, tapi Ferny Hassan bercuap-cuap lagi di media sosial yang menginginkan tes DNA untuk kedua kalinya. Padahal dulu hasil tes DNA sudah membuktikan bahwa anak dari Ferny Hassan bukanlah dari buah dari Denny Sumarko. Tapi di sini Ferny Hassan mulai lagi mengungkit-ungkit masa lalu dan kemudian ingin melakukan tes DNA yang kedua kali, dan tantangan itu disanggupi dan disetujui oleh Denny Sumarko. Kalau dulu Denny Sumarko tidak melaporkan Ferny Hassan, walaupun nama baiknya sudah tercoreng dikarenakan imbas dari pernyataan Ferny Hassan, yang pada akhirnya hasil tes DNA ternyata bukanlah dari anak Denny Sumarko. Nah, mari di sini kita lihat seandainya tes DNA yang kedua kali, bagaimanakah hasilnya? Apakah merugikan Denny Sumarko ataukah menguntungkan Denny Sumarko, atau bagaimana, dan bagaimanakah kasus hukumnya nanti dengan Ferny Hassan? Karena Denny Sumarko sudah melaporkan. Sesungguhnya tindakan Denny Sumarko ini juga dianggap hal yang wajar. Kalau dulu dia sudah memaafkan, tentunya tidak akan memberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Apalagi saat ini dia sudah memiliki istri, dia harus bisa menjaga nama baik istri dan keluarga besar istrinya. Dan makanya dia dengan tegas melaporkan Ferny Hassan terkait dengan pernyataan-pernyataan di media sosial. Mari kita lihat ya, adanya tes DNA kedua dilakukan. Bagaimanakah hasilnya? Apakah merugikan Denny Sumarko ataukah menguntungkan Ferny Hassan, ataukah sebaliknya? Mari kita lihat di sini, tapi di sini masih memprediksi. Prediksi bisa salah, bisa tembus, dan juga bisa nyerempet sendiri. Jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya ya. Hasil tes DNA kedua seandainya dilakukan. Saya ambil 5 kartu langsung ya. Jika dilakukan tes DNA kedua, bagaimanakah hasilnya? Respondensi, service, confusion, kebingungan, insting, dan di sini faith, sebuah keyakinan. Ada sebuah kesalahan di sini ketika tes DNA kedua dilakukan. Kenapa? Walaupun Denny Sumarko sudah menyanggupi, dia tidak keberatan untuk melakukan tes DNA yang dilambangkan servis, memberikan kesanggupannya kepada Ferny Hassan bahwa dia mau saja ketika akan dilakukan tes DNA yang kedua. Tapi di sini ada confusion, ada sebuah kebingungan, ada sebuah keadaan yang carut-marut di sini. Kenapa begitu? Karena di sini ada insting, ada naluri, dan ada simbol fight, sebuah keyakinan. Jadi di sini ada sebuah kesalahan. Denny Sumarko merasa apa yang dilakukan Ferny Hassan sudah keterlaluan di sini. Masalah yang lalu sudah final. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Tapi dari sisi Ferny Hassan, dia merasa bahwa hasil tes DNA yang dulu ada sebuah kesalahan terkait dengan pemeriksaannya, dan dia bingung dan bimbang dalam hidupnya, dan dia hanya mengandalkan insting naluri keibuannya dan merasa yakin jika itu adalah anak Denny Sumarko. Makanya di sini ada timpang tindih. Yakin saja tentunya tidak cukup, harus melalui tes DNA. Tapi ketika tes DNA nanti hasilnya melenceng, tentunya Ferny Hassan bisa masuk bui. Ya. Tapi andai kata hasilnya nanti sesuai dengan keinginan Ferny Hassan, tentunya itu sebuah sisi yang positif untuk kehidupan Ferny Hassan dan anaknya. Karena anaknya berhak untuk mendapatkan harta dari atau mendapatkan fasilitas biaya hidup dari. Selanjutnya kita gali di sini insting ya. Insting ini mengarah kemana? Karena kalau menurut kartu ini, kedua orang ini merasa dirinya sama-sama benar. Densu merasa bahwa masalahnya sudah final, bahwa hasil tes DNA yang dulu itu sudah benar,
sudah sesuai dengan prosedur, kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Sedangkan si perempuannya merasa bahwa tes DNA saat itu ada sebuah kesalahan, dan saat ini dia hanya berdasarkan insting keibuannya merasa meyakini bahwa ini anak Densu. Ada tendensi apakah ini? Apakah karena Densu sekarang kaya raya dan lain sebagainya? Walaupun sebenarnya si perempuan ini masih bingung dengan kondisi, masih belum yakin sebenarnya atas apa instingnya itu tadi. Kalau seandainya belum yakin, harusnya tidak di-up di media sosial. Kan bisa bicara baik-baik di belakang layar dengan Densu. Terus maunya apa kalau di-up di media sosial? Tentunya ada hal-hal yang diinginkan ya. Marilah kita lihat di sini mengapa dia memberitakan masalahnya di media sosial. Ada tendensi apakah di sini? Ada tendensi apakah di sini? Perencanaan. Tapi perencanaan ini sulit untuk dikomunikasikan karena hubungan Ferni Hasan dengan Densu setelah kasus itu menjadi kurang bagus, tidak ada komunikasi. Tapi si wanitanya ini memiliki sebuah rencana yang terkait dengan keuangan. Kemudian rilis sudah melepaskan ya, masalah ini sudah selesai sebenarnya. Tapi menjadi konflik lagi dikarenakan yaitu tadi sudah di-up di media sosial. Dan di sini ada pihak-pihak yang ngompori pula. Jadilah rame ya. Jadi teman-teman, dari prediksi ini sepertinya ada sesuatu yang diharapkan juga oleh Ferni Hasan terkait dengan anaknya. Tentunya seorang ibu ini berharap si anak mendapatkan sosok yang ayah yang bagus dan yang mapan dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan oleh Ferni Hasan. Namun di sini sebenarnya hubungan ini sudah selesai loh. Ada simbol kematian, rilis. Sudah selesai, tapi kenapa kamu mengungkit-ungkit lagi dan menjadi konflik di sini? Ditambah lagi ada kerja tim di sini. Kerja tim ini maksudnya ada kerjasama dengan seseorang yang mungkin terkait dengan proses hukum, misalnya pengacara atau orang yang mensupport dia dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat rancu, membuat rame masalah ini. Satu baris lagi ya teman-teman, tapi saya nggak memberitahu saya bertanya apa ini. Bahaya untuk ditonton. Cuman hasilnya nanti akan saya berikan listnya saja ya. Ini tadi yang saya tanyakan, berhubung kartunya seperti ini ya. Ini tadi yang saya tanyakan bahwa anak dari Ferni Hasan ini bukan anak Densu. Bukan anak Densu. Ada bendera putih yang melambangkan masalah sudah selesai dan Densu sebagai pemenangnya. Setelah menghadapi masalah ini, karir Densu gemilang. Ada simbol Raja Koin. Dan ketika Raja Koin ini sudah meledak atau sudah kaya raya, ada yang merasa iri dengki kepada Densu. Simbol lingkungan atau circle pertemanan, circle hubungan, baik hubungan masa lalu maupun hubungan saat ini, yang kurang menyukai Densu. Jadi ingin melakukan sesuatu yang membuat Densu menjadi kurang bagus. Dan ini membuat Densunya ada tantangan di sini. Tantangan di sini. Dan dia berusaha untuk gimana caranya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Terus ini tadi yang saya tanyakan adalah apakah anak itu adalah anak Densu? Jawabnya bukan kalau dari prediksi kartu ini. Di sini ada simbol bendera merah.
Bendera merah ini melambangkan bahwa dengan segala usaha Densu saat itu melewati masa-masa sulit, dihujat, dicemooh, terus karunia jatuh karena pemberitaan yang seperti itu, akhirnya Densu menjadi pemenangnya, bisa mengatasi atau bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan ketika masalah itu sudah bisa terselesaikan dengan baik, karir Densu mulai meningkat. Raja Koin keluar, dan ini diimbas dari jeripayanya, ketekunannya, kerajinannya dalam entertain, dalam membuat podcast dan lain sebagainya. Di sini ada Raja Koin, kehidupan yang mapan, status sosial yang mapan. Tapi sayangnya kemapanan ini membuat orang-orang di circle pertemanannya tidak menyukai Densu. Hati-hati pedang 5 di circle pertemanan. Bisa pertemanan lama, juga bisa pertemanan saat ini, ya. Dan saya mengartikan mungkin pertemanan lama dikarenakan ini kan kasusnya kasus lama yang kemudian diungkap kembali. Dan disinilah karena salah berteman di zaman-zaman yang lampau membuat hidup Densu menjadi tertantang, ada tantangan, ada masalah-masalah, hingga saat ini masalah dibuka-buka lagi oleh Ferny Hassan. Dan di sini Densu memiliki kecerdikan, memiliki kepintaran dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan melaporkan Ferny Hassan kepada pihak kepolisian. Karena sebenarnya masalahnya ini sudah selesai di beberapa tahun yang lalu sebelum Densu menikah dengan istrinya saat ini. Tapi kenapa harus diudal-udal lagi? Yang membuat Densu harus dengan terpaksa melaporkan Ferny Hassan ini terkait apa yang sudah dilakukannya kepada Densu. Dan itu memang harus, ya, karena Densu juga harus bisa menghargai, menghormati keberadaan istri dan keluarga besar istri ini. Jangan sampai diinjak-injak oleh berita-berita atau oleh pemberitaan yang bersumber dari Ferny Hassan. Masalah sudah selesai, kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dari kartu ini, tes DNA ulang itu adalah sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan dan semakin membingungkan keadaan karena hanya berdasarkan insting dan naluri keibuan saja, tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat. Sedangkan tes DNA-nya sudah diketahui hasilnya bahwa Densu bukanlah ayah dari anak tersebut. Tapi kenapa selama ini diam saja kalau merasa tidak sesuai dengan instingnya, tapi setelah beberapa tahun berjalan baru membongkar-bongkar lagi? Tentunya juga harus digarisbawahi ini, ditanda tanyai di sini, apakah karena Densu sudah kaya? Mungkin karena di situ tadi ada simbol perencanaan terkait keuangan, atau juga bisa ada Raja Koin, Densu sudah sukses kaya raya saat ini, dan tentunya ada keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang ingin didengki